Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Salah satu jalur tol yang dibangun untuk mempercepat akses menuju ke Yogyakarta adalah tol Jogja-Bawen. Tol ini sangat menarik ya karena di beberapa bagian ke arah Yogyakarta ataupun di sekitar Sleman itu berada di atas saluran irigasi yang bernama Selokan Mataram. Nah, penggunaan lahan-lahan selokan Mataram memang direkomendasikan oleh pemerintah daerah khusus istimewa Yogyakarta untuk menghindari adanya pembebasan lahan rumah-rumah penduduk yang terkena proyek tol. Ya, dengan begitu tolnya tetap dapat berjalan pembangunannya dan lebih cepat. Nah, Selokan Mataram itu sendiri adalah saluran irigasi yang berasal dari Sungai Progo, kemudian mengalir menuju ke wilayah Sleman dan lanjut ke Yogyakarta. Nah, di beberapa bagian lah yang ada di sepanjang alirannya itu dipasang ataupun dibangun tiang-tiang pilar-pilar penopang layang dari tol Jogja-Bawen. Kemudian yang kita lihat Selokan Mataram ini uh, ujungnya itu berada di sekitar Jembatan Baru UGM. Lanjutannya sebenarnya secara sejarah itu harusnya sampai ke Kali Opak ya. Baik, sedikit kita pelajari sejarah tentang Selokan Mataram. Nah, dahulunya pada zaman penjajahan Jepang, Raja Yogyakarta pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono memikirkan cara untuk menghindarkan warga ya ataupun masyarakat Yogyakarta dari Romusa. Karena Romusa ini adalah sistem kerja paksa Jepang di zaman kemiliterannya dan ternyata berbayar ya. Kemudian Sultan melaporkan kepada Jepang bahwasanya Yogyakarta adalah daerah yang kering, hasil buminya hanya berupa singkong dan gaplek ya. Kemudian Sultan mengusulkan kepada Jepang agar warga Jogja diperintahkan untuk membangun sebuah kanal irigasi guna menghubungkan Sungai Progo yang tadi di sisi barat dan Sungai Opak di sisi timur. Ini alirannya dari arah Prambanan kalau tidak salah. Nah, dengan kanal irigasi tersebut, lahan pertanian di Yogyakarta yang kebanyakan berupa lahan tada hujan pada waktu itu diharapkan dapat dialiri air pada musim kemarau sehingga mudah ya dapat ditanami padi subur dan memenuhi kebutuhan pangan dari warga Yogyakarta maupun pasukan Jepang. Jadi kurang lebih begitu strategi dari Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, usulan tersebut diterima oleh Jepang dan warga Yogyakarta tidak lagi ikut Romusa, namun akhirnya membangun daerahnya sendiri untuk manfaat bersama masyarakat Yogyakarta. Di sini ada beberapa gambar dari bendungan Sungai Progo yang alirnya dialirkan ke Selokan Mataram dan ini gambar-gambar Selokan Mataram. Baik, kita lanjutkan untuk tol yang menghubungkan Yogyakarta dengan Bawen. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu Simpang Susun Purwomartani. Ini adalah sambungan tol yang pintu keluarnya ada di sisi timur dari Yogyakarta ya ataupun agak ke timur dari lingkar utara Jogja. Nah, nanti di libur Natal dan Tahun Baru rencana untuk pintu tol Purwomartani akan dibuka di sekitar sini. Mungkin secara fungsional seperti pada tahun lalu adanya pembukaan pintu tol Prambanan untuk akses kendaraan yang akan berlibur ke Yogyakarta misalnya seperti itu ataupun berkunjung. Kemudian tentunya akan mempercepat akses ke daerah istimewa Yogyakarta yang ada di selatan. Nah, untuk tol yang ke arah Bawen tentu belum ya karena pekerjaan yang berlangsung masih tadi masif di sekitar Selokan Mataram. Nah, ini adalah gerbang tol Purwomartani yang nanti akan menjadi mungkin ya titik utama bagi keluar masuk para pengunjung Yogyakarta karena selebihnya akan melewati jalur lingkar utara Jogja menuju ke arah Sumberjo atau ke arah Magelang lagi atau ke arah Bandara Yogyakarta melewati Kulon Progo. Jadi kita tunggu saja untuk progres-progres pembangunan yang ada di Purwomartani. Untuk lebih real bisa dilihat di YouTube teman-teman yang ada di Yogyakarta. Ini adalah pandangan kita untuk satu hal yang menarik pada saat pembangunan tol Jogja Bawen.
Selain area Selokan Mataram, ternyata untuk tol Jogja Solo dan juga Jogja Bawen juga menggunakan lahan-lahan persawahan. Nanti kita akan lihat trasenya di BPJT ya, karena dari situ jalur-jalurnya akan melewati wilayah-wilayah tertentu seperti dari arah Bawen itu ke Ambarawa, kemudian menyusuri arah Magelang dan sampai ke Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan berita-berita yang kita bisa baca di media, ini salah satunya untuk yang Purwomartani ditargetkan ya dapat nanti dipergunakan mungkin fungsional pada Natal dan Tahun Baru 2025 atau sekitar 2 bulan dari saat ini. Nah, untuk mencapai target tersebut cukup banyak material-material kemudian juga alat-alat berat yang sudah dikerahkan di sekitar Simpang Susun Purwomartani ini agar pekerjaan-pekerjaan dapat selesai dan tolnya nanti dapat difungsikan pada akhir tahun. Nah, dari Purwomartani sebenarnya itu masih lanjut lagi ke lingkar utara Yogyakarta. Jadi pada saat keluar Purwomartani itu lebih dekat ke arah lingkar utara dibandingkan tentunya keluar di Prambanan. Tapi mungkin akan diberlakukan buka tutup seperti waktu Prambanan dibuka tutup juga di tahun lalu ya. Selokan Mataram sendiri yang dijadikan trase tol itu merupakan status cagar budaya karena yang tadi dibangun pada masa pemerintahan Jepang dan berfungsi untuk saluran irigasi masyarakat Yogyakarta. Jika seluruh ruas tol Jogja Solo, Jogja YIA ataupun Yogyakarta International Airport ini beroperasi penuh, maka ada sejumlah titik exit tol baik yang berbentuk on-ramp dan off-ramp ataupun yang simpang susun. Nanti kita akan lihat satu-satu. Nah, ini yang pertama adalah Simpang Susun Purwomartani yang tadi yang setelah Simpang Susun Prambanan dan sudah benar-benar dekat dengan Yogyakarta. Kemudian ada off-ramp dan on-ramp ataupun keluar masuk tol Maguwo Harjo. Lalu berikutnya ada on-ramp dan off-ramp UPN. Lalu berikutnya ada on-ramp dan off-ramp ataupun pintu keluar masuk tol Monjali. Nah, di sini bisa ke Kaliurang. Kemudian ada Trihanggo. Ya, ini Trihanggo berada di sekitar Simpang 4 Trihanggo, juga di sebelah utara Ring Road. Lalu berikutnya lagi Simpang Susun Gamping. Ya, nah Simpang Susun Gamping ini diperkirakan berada di sebelah barat Pasar Gamping dan juga terhubung dengan Jalan Jogja Wates. Nah, berikutnya ada Sentolo. Ini sudah ke arah Wates ya, sudah ke arah selatan atau menuju ke bandara. Simpang Susun Wates berada di sebelah utara dari kota Wates, tepatnya di sekitar Pengasih. Lalu berikutnya ada Simpang Susun Kulon Progo. Nah, ini berada di dekat bandara Yogyakarta International Airport. Satu lagi ada Banyurejo. Nah, ini Banyurejo di kawasan Sleman berbatasan dengan Magelang, Jawa Tengah. Ini sedikit lagi itu sebenarnya Magelang. Itu juga yang sedang dibangun. Nanti kita akan lihat progresnya di sana ya, berdasarkan image yang ada di Google. Nah, kita sempat mendengar adanya Tanah Sultan yang juga terkena dari jalur tol ya. Kita akan lihat kalau menurut jalur yang ada di BPJT, Tanah Sultan itu sebenarnya ada di utara jalur tol sedikit ya. Kalau kita lihat di Jalan Gancahan, ada Gancahan 7-nya, kemudian Sultan Ground-nya ada di atasnya ataupun di sisi utaranya. Dan ini adalah jalur ataupun trase tol yang menghubungkan Yogyakarta dengan Bandara Internasional Yogyakarta ataupun YIA. Baik, kita pindah ke jalur tol yang sedang dibuat saat ini dan juga yang akan dilakukan pembangunannya. Tadinya kan keluar di Prambanan situ ya, ataupun exit tol Prambanan, nanti akan keluar di exit tol Purwomartani. Lebih tepatnya di sini ya, di bagian Indomaret Purwomartani. Sebenarnya sudah ada tanda gerbang tol Purwomartani nanti akan bergabung dengan jalan akses Jogja Solo ya, yang dari arah Prambanan. Nah, ini kurang lebih seperti
ini aksesnya. Kalau dari Jogja ke arah Solo tentu menggunakan ini ya. Tapi kalau dari Jogja menuju ke Bawen akan lebih dekat nanti menggunakan tol Jogja Bawen. Ini adalah Gunung Merapi dan ini adalah Gunung Merbabu. Jadi tol ini melingkari gunung yang ada ya, dan akan memiliki pemandangan yang cukup indah nantinya karena berada di antara gunung dan gunung. Kalau ke arah barat itu ada Gunung Sundoro Sumbing. Dan yang ke arah selatan ini menuju ke Bandara Internasional Yogyakarta. Ya, biasanya kan Adi Sucipto. Baik, di atas kita lihat di Semarang, sebenarnya itu sudah ada tol juga yang akan terus sampai ke Demak, sambungan dari tol Sayung yang lalu yang sudah selesai. Nah, dari arah Bawen ini kita bisa lihat lebih detail pintu tolnya di Jalan Bawen ya. Yang ini di seberang dari keluar tol sebenarnya itu ada terusan tol Bawen yang ke arah Yogyakarta. Dan yang kita bisa lihat di sini pilar-pilarnya ataupun tiang-tiang pancang sebenarnya itu sudah banyak yang berdiri. Harusnya sudah lebih dari ini karena ini image-nya mungkin agak lebih lama walaupun tidak lama-lama banget ya, tapi paling tidak ini sudah menggambarkan jalur tol yang berkembang pembangunannya, progresnya dari arah Bawen menuju ke arah Ambarawa. Ya. Dan dari jalur yang kita lihat di sini benar-benar menghindari rumah-rumah ataupun hunian-hunian masyarakat. Sebenarnya di Ambarawa sendiri itu punya jalur lingkar ya, Ambarawa, dan biasanya namanya adalah Jalan Soekarno-Hatta kalau jalur lingkar. Akses ke tol di sini juga ada simpang susun yang kita lihat on ramp dan off ramp di Ambarawanya. Kemudian lanjutannya ini lebih banyak ke persawahan dan juga mungkin ada perkebunan serta ada hutannya. Bagi yang biasa lewat di sekitar Rawapening dan ingin melihat pemandangannya, tentu kalau di tol ini kita belum tahu nih apakah secara posisi agak lebih di atas bisa melihat ke arah Rawapening. Nanti kita akan pantau bersama. Biasanya itu menggunakan jalan lingkar ya. Di sini ada crossing dengan Jalan Raya Ambarawa Magelang tolnya. Dan itu berada di antara hunian-hunian dan juga bangunan-bangunan yang ini. Kita teruskan ke arah selatan. Ya, jadi ini benar-benar mencari jalur-jalur yang tidak banyak hunian masyarakat ya. Mungkin persawahan, perkebunan akan ada yang terkena. Lalu ada crossing lagi dengan Jalan Raya Grabak Magelang. Untuk pintu tolnya nanti kita akan lihat ya, mungkin di video berikutnya karena di sini ada secang juga. Dari sana bisa menuju ke arah Wonosobo misalnya agar lebih cepat ataupun ke arah Temanggung. Ternyata tidak muncul ya pintu tolnya. Ini adalah akses ke Magelang harusnya. Jadi dari arah Bawen ingin ke Magelang bisa keluar di sekitar area ini. Kemudian dari arah Magelang menuju ke Mungkit ya, Muntilan, sini crossing dengan Jalan Raya Magelang Yogyakarta. Dan ini ada kali. Nampaknya ini adalah Kali Progo. Kemudian pada saat masuk ke wilayah Yogyakarta ya, pintu tolnya itu berada di Jalan Kelangon Tempel. Sedangkan simpang susun pada saat keluar tol itu berada di wilayah Jawa Tengah. Ya. Jadi mungkin untuk menuju ke pintu tol harus lewat jalan ini nih. Jalan Tempel. Agak jauh ya kalau kita perhatikan. Kemudian menyusuri wilayah Sleman yang ini tadi langsung bertemu dengan Selokan Mataram. Nah, disinilah sedang aktif dan masifnya pembangunan
tol Jogja Bawen dengan banyak pilar-pilar yang berada di antara kedua sisi dari selokan Mataram, menopang layang dari tol Jogja Bawen itu sendiri. Nah, pilar-pilarnya berbentuk pilar portal ya, agar dapat menopang tol di atasnya. Kemudian ada simpang susun Sleman. Ini akan bercabang, apakah akan menuju ke lingkar utara Yogyakarta atau dari arah Sumberjo tersebut ya, atau dari arah Magelang bisa ke Bandara Internasional Yogyakarta ataupun Yogyakarta International Airport di Kulon Progo yang ini. Nah, dengan adanya tol ini maka akses-akses baik Yogyakarta ke arah airport, Yogyakarta ke arah Bawen itu akan semakin cepat dan tentunya mudah. Pembangunan tol tentu juga dimaksudkan untuk mengakselerasi perekonomian dari area-area ataupun daerah-daerah yang dilewati oleh jalur tol tersebut, pintu-pintu tolnya, serta ujung dari tol-tol. Oh, sudah keluar ya. Ada gerbang tol Kulon Progo, gerbang tol Wates, dan selanjutnya ke arah Jogja. Nah, ini ada jalan yang cukup lurus ya. Jalan tersebut adalah Jalan Dendels. Nah, kalau ini diteruskan sedikit, kemudian akan bertemu dengan belokan, ada bukit ya nampaknya di situ. Diteruskan lagi, itu juga jalannya lurus, maka akan tembus sampai ke Cilacap. Baik, kita lihat di sini gerbang tolnya, kemudian ini adalah selokan Mataramnya. Jadi pas masuk di perbatasan Yogyakarta, selokan Mataram yang berasal dari arah Kali Progo itu langsung menjadi trase di wilayah Yogyakarta untuk layang tol Jogja Bawen. Nah, ini adalah video dari BPJT, bisa dilihat pembangunannya mungkin ya tentunya lebih banyak progresnya dibandingkan yang ada di gambar karena ini masih di bulan Juli. Terdapat di bawah itu ada launcher-launcher berfungsi untuk mengangkat batang-batang beton dari nantinya struktur penopang lantai layang tol Jogja Bawen ini. Nah, di bagian bawah dari pilar-pilar portalnya ini itu adalah selokan Mataram yang merupakan cagar budaya Yogyakarta dan juga bagian dari alirannya dari arah Jawa Tengah. Di depan sana itu ada bukit ya. Kalau tidak salah namanya Bukit Ampon ya. Mungkin teman-teman yang berada di sekitar sini bisa memberikan informasi. Lalu di bawah ini ada semacam terowongan ya, yang dibuat mungkin untuk akses masyarakat atau juga akses lainnya. Nah, selokan Mataramnya masih cukup terjaga dengan baik di beberapa titik yang kita bisa lihat di sini ya. Bagian tanggulnya, kemudian juga secara kebersihan selokan Mataramnya dan aliran-aliran airnya yang diteruskan ke area-area persawahan, area-area pertanian masyarakat yang ada di sepanjang aliran selokan Mataram. Tadi namanya kalau dalam bahasa Jepang Yonishiro ya, saluran Yonishiro. Dan ini adalah video dari arah tadi yang Banyurejo. Sorry, bukan Sumberjo ya tadi ya. Banyurejo sampai ke arah menyusuri selokan Mataram menuju ke arah wilayah Sleman. Di bagian pinggir kiri kita bisa melihat adanya batching plant ataupun tempat pengolahan material-material untuk pekerjaan-pekerjaan mendukung pekerjaan-pekerjaan pengecoran ya, material-material pengecoran. Sini lantai-lantai ataupun decknya itu dicor ya di antara PCI girder yang dinaikkan. Walaupun tidak lurus ya, namun lekuk-lekuknya cukup indah dan menawan kalau kita lihat dari atas secara struktur.
Kilometernya 74, ini berarti dari arah Bawen. Selain konstruksi layang, ini juga ada konstruksi daratan ataupun tanah yang ditinggikan. Jadi tidak menggunakan pilar ya. Tadi pilar di sekitar selokan Mataram. Kalau kita perhatikan lebar jalannya ya sebagai standar jalan tol biasanya akan punya 3 lajur. Ini ada underpass di kilometer 75,5. 3 lajur, kemudian ada bahu jalan. Lalu di bagian tengah ada median jalan. Dengan selesainya tol ini, maka dari Bawen sampai ke Yogyakarta 75 km mungkin akan ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam ya. Kalau dengan kecepatan misal 80 km per jam berarti 1 jam kurang sedikit, atau 75 km per jam stabil, maka 1 jam sudah sampai di Yogyakarta. Oke. Ini konstruksi oleh Adi ya. Baik, kita lanjutkan di peta yang ada di BPJT, dan di sini dapat kita lihat tadi dari arah utara atau dari arah Banyurejo kemudian menyusuri selokan Mataram. Ada yang berada di atas selokannya, ada yang agak minggir sedikit ya dari selokan Mataram. Kemudian nyambung lagi ke selokan Mataram selanjutnya. Itu kurang lebih jalur-jalur tolnya, tapi lebih banyak memang di atas selokan Mataram tersebut. Nah, ini sudah berpisah dengan selokan Mataram, kemudian akan bertemu jalan tolnya dengan Simpang Susun Sleman. Di sini ada yang ke arah YIA ataupun bandara, ada yang terus ke arah lingkar utara Yogyakarta. Ini model dari konstruksinya dan jalur yang dipergunakan. Oke, di sini lebih banyak persawahan karena memang ini adalah area pertanian yang ada di kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Persawahan ya. Kita tadi lihat ini apakah untuk perkebunan atau persawahan. Ternyata memang cukup banyak persawahan yang ada di sepanjang selokan Mataram ini. Nah, ini adalah besarannya. Jadi dari Yogyakarta nanti bisa lewat Magelang, Bawen menuju ke Semarang, atau bisa lewat juga ke arah Kartosuro. Ya, tapi kalau ini tolnya sudah selesai pasti akan lewat yang Jogja Bawen. Tarifnya ini yang kita belum ketahui, biasanya mungkin 1.500 per kilometer atau 2.000 mungkin ya. Nah, ini adalah pemandangan di sekitar selokan Mataram di tahun 2022. Harusnya mungkin berbeda ya yang saat ini, karena sudah ada pilar-pilar di jalur selokan Mataram tersebut. Kita lihat yang agak ke utara. Wah, langsung sampai di pos. Ini aliran airnya. Ini yang launchernya. Ternyata di Google itu juga ada launcher.
Dan ini adalah exit tol Tambak Rejo, berada di sekitar Banyurejo. Oke, untuk simpang susunnya berada di wilayah Jawa Tengah, kemudian untuk aksesnya berada sudah masuk wilayah daerah khusus Yogyakarta. Tadi kalau kita lihat batas-batas wilayah ya. Dan ini adalah jalan kecil sebenarnya untuk akses keluar tol di sekitar Tambak Rejo ini. Ini ke arah Magelang. Kemudian ini jalan yang berbelok-belok kalau misalnya kita dari arah Magelang menuju ke Ambarawa, dan ini adalah exit tol Bawen. Kita akan lihat bagaimana kondisi yang ada di sini di bulan Februari ya tahun 2025. Menggunakan bore pile, jadi memang tiang-tiang pancang yang disiapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, ada 8, kemudian disambungkan bagian atasnya dan dicor membentuk layang tol ya. Kita lihat wilayah-wilayah crossing ini ke jalan bypass Ambarawa di bulan Februari sama di dekat rumah makan Tambak Bimo. Harusnya sudah jauh dari ini progresnya karena sudah dari bulan Februari ya yang ini nih. Sekarang sudah bulan Oktober. Nah, ini di bulan April. Kemudian ini salah satu crossing dengan jalan akses ke arah Ambarawa, dan ini ada exit tol Ambarawa. Kita taruh di sini. Dilarang bermain di lokasi proyek ya. Jadi proyek memang untuk khusus pembangunan ya. Dan exit tolnya berada di depan Shakila Shell ya. Kurang lebih di situ di bulan April. Berarti nanti pada saat keluar tol ke arah Ambarawa langsung mungkin bisa beli pulsa di Shakila Shell juga. Ini agak menarik, ini bangunannya berbentuk loft. Taman Makam Abu YYS Gotong Royong. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nanti pada saat akhir tahun kita mudah-mudahan dapat mencoba tol ini sampai ke Purwomartani dan menuju ke Yogyakarta. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.